Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukma Rosalina dengan NIM 41819024. Saya dari kelas Ilmu Komunikasi 1 2019 Universitas Komputer Indonesia. Di sini saya akan membawakan materi dari mata kuliah Komunikasi Pembangunan Sosial yang berjudul Komunikasi dan Perubahan dalam Pembangunan. Langsung saja materinya. Pembangunan merupakan hal yang diinginkan oleh seluruh masyarakat yang tinggal di sebuah negara. Melalui pembangunan juga, negara dapat semakin maju dan berkembang. Ada banyak jenis pembangunan dalam sebuah negara, namun yang paling jelas adalah pembangunan infrastruktur. Hasil dari pembangunan infrastruktur antara lain berupa jalan, gedung-gedung bertingkat, jembatan, saluran air, dan sebagainya. Infrastruktur dibangun sedemikian rupa agar proses ekonomi dalam sebuah negara dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, Rostov mengemukakan konsep dalam Nasution 1996 halaman 34, kemajuan sebuah negara dalam pembangunan dilihat dari tingkat keberhasilan ekonominya, yaitu akumulasi modal yang berjalan beriringan dengan peningkatan tabungan dan investasi. Nah, konsep Rostov ini sejalan dengan keadaan Indonesia pada tahun 1960-an, karena pada tahun tersebut Indonesia sedang gencar-gencarnya melangsungkan pembangunan infrastruktur oleh Bapak Presiden Soeharto, hingga akhirnya Indonesia mengenal Presiden Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Kegiatan-kegiatan tersebut pada dasarnya telah masuk ke dalam ranah komunikasi pembangunan karena ada proses penyampaian pesannya. Untuk itu, diperlukan suatu komunikasi antara pemerintah sebagai pihak yang hendak membangun dengan masyarakat sebagai sasaran dari pembangunan tersebut, sehingga pembangunan yang dijalankan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian muncullah kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan untuk masyarakat, antara lain yaitu penyuluhan, pengembangan masyarakat, pendidikan luar sekolah, dan pendidikan non-formal. Hal ini disebabkan karena pembangunan masyarakat merupakan proses yang membutuhkan usaha dan prakarsa masyarakat atau kegiatan pemerintahan dalam rangka memperbaiki kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Di seksi pertama ini kita akan membahas tentang fungsi komunikasi bagi perubahan. Nah, yang pertama itu ada memberikan informasi tentang pembangunan nasional dalam masyarakat. Fokusnya itu pada kebutuhan akan perubahan, peluang dan cara untuk berubah, alat untuk mengubah dan memperkuat aspirasi nasional. Yang kedua adalah memungkinkan masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif. Aktif di sini adalah aktif dalam proses pengambilan keputusan, memperluas dialog untuk melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan, mengaktifkan para pemimpin masyarakat untuk membimbing dan mendengarkan masyarakat awam, dan menciptakan aliran informasi bottom up yang harmonis. Yang ketiga ada mengajarkan pekerjaan yang dibutuhkan untuk pengembangan. Nah, dari orang dewasa ke anak-anak, dari pelajaran keaksaraan hingga keterampilan teknis yang mengubah hidup. Adapun peran komunikasi pembangunan menurut Stockholm 2004. Yang pertama ada komunikasi dapat menciptakan iklim perubahan dengan mempromosikan nilai-nilai, pemikiran, dan sikap dalam mendukung modernisasi. Yang kedua adalah komunikasi dapat meningkatkan tujuan yang merangsang tindakan yang nyata. Lalu ada komunikasi dapat meningkatkan peluang orang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tengah kehidupan sosial. Yang selanjutnya ada komunikasi dapat mengubah struktur kekuasaan dalam masyarakat yang ditandai secara tradisional, membawa pengetahuan kepada massa, pemberi informasi akan menjadi orang yang signifikan, dan pemimpin tradisional akan ditantang oleh kenyataan bahwa akan ada orang lain yang memiliki keunggulan informasi. Yang terakhir ada komunikasi memfasilitasi perencanaan dan implementasi program pembangunan yang relevan dengan kebutuhan penduduk. Di section kedua ini kita akan membahas tentang faktor determinan komunikasi bagi perubahan. Nah, sebelumnya kita membahas asumsi pokok komunikasi menurut Gary Cronkite. Yang pertama adalah komunikasi merupakan suatu proses. Selanjutnya, komunikasi merupakan pertukaran pesan. Lalu, komunikasi adalah interaksi yang bersifat multidimensional. Yang terakhir, komunikasi adalah interaksi yang mempunyai tujuan dan bermaksud ganda. Mari kita bahas tentang faktor internal dan faktor eksternalnya.
Di faktor internal, adanya kepercayaan dan daya tarik komunikator. Lalu pesan yang didapat mudah dimengerti dan logis. Kemudian saluran yang tepat untuk khalayak dan mendapatkan efek sebagai tujuan akhir komunikasinya. Di faktor eksternal, proses komunikasi dipengaruhi oleh label sosial budaya pelakunya. Kemudian proses komunikasi dipengaruhi oleh faktor hubungan sosial di antara pelakunya. Yang terakhir, proses komunikasi dipengaruhi oleh lingkungan fisik atau sekitar, dan proses komunikasinya dipengaruhi oleh komunikasi sebelumnya. Di section ketiga ini kita akan membahas tahapan perubahan dalam komunikasi. Komunikasi berperan menjembatani perbedaan dalam masyarakat karena mampu merekatkan kembali sistem sosial masyarakat dalam usahanya melakukan perubahan. Namun begitu, komunikasi juga tak akan lepas dari konteks sosialnya. Artinya, ia akan diwarnai oleh sikap, perilaku, pola, norma, dan peranata masyarakatnya. Jadi keduanya itu saling mempengaruhi dan saling melengkapi seperti halnya hubungan antara manusia dan masyarakatnya. Kemudian ada 8 prinsip dalam menciptakan perubahan menurut John P. Kotter dalam buku Leading Change. Yang pertama itu ada menciptakan urgensi untuk berubah. Tujuan menciptakan urgensi untuk berubah adalah mengkaji kondisi pasar dan kenyataan-kenyataan yang dijumpai di persaingan, seperti identifikasi krisis atau kemungkinan krisis yang dihadapi dan peluang-peluang yang ada. Yang kedua itu ada membangun koalisi yang kokoh. Tentu yang dimaksud koalisi ini dalam konteks semangat positif ya, untuk bersama-sama menuju perubahan yang diinginkan. Mengapa koalisi ini diperlukan? Karena alasannya sederhana, yaitu untuk suatu perubahan butuh adanya keterlibatan dari individu-individu yang mengalami perubahan. Yang ketiga ada mengembangkan visi dan strategi perubahan. Strategi perubahan mencakup 4 komponen penting yang harus dipertimbangkan, yaitu sasaran yang ingin dicapai, realitas yang dihadapi, pilihan-pilihan yang ada, dan langkah untuk ditindaklanjuti. Yang keempat ini ada mengkomunikasikan visi perubahan. Tujuan untuk mengkomunikasikan visi ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sama bagi semua masyarakat dan memotivasi mereka untuk bekerja sama. Yang kelima ada memberdayakan langkah tindak lanjut yang pokok. Prinsip kelima ini tuh justru sangat penting ya, karena banyak organisasi atau perusahaan yang gagal melakukan perubahan. Ini merupakan hal yang umum ditemui karena umumnya di Indonesia kita lebih sering dan rajin menyusun rencana, namun sangat lemah dalam mengimplementasikannya. Untuk itu kita perlu menekankan bahwa hal-hal yang direncanakan memang berisi atau terkait dengan hal-hal yang benar-benar doable sehingga tidak menjadi rencana yang muluk-muluk. Maka ada tindak lanjutnya seperti memperdayakan karyawan atau masyarakat untuk berani mengambil keputusan dari penugasan yang diberikan kepadanya. Kemudian ada memprioritaskan program reward dan recognition, dan pada saat yang genting baru menerapkan punishment karena perubahan yang sukses harus diniati dengan pikiran positif dari perencanaan hingga implementasi. Seorang pemimpin jangan melakukan implementasi sendiri karena akan merusak semangat pemberdayaan yang merupakan hal kunci dalam melakukan perubahan. Yang keenam ada menciptakan quick wins. Quick wins ini adalah hal-hal yang bisa segera dilakukan, menggunakan sumber daya yang ada dan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan. Tujuan mengapa quick wins ini dilakukan yaitu untuk menyemangati masyarakat tentang perubahan yang sedang terjadi. Untuk itu perlu dilakukan pembatasan waktu, karena jika quick wins ini pemberlakukannya ditunda-tunda akan menghilangkan momentumnya itu sendiri, atau semangat perubahan itu akan menjadi kendor. Yang ketujuh ada konsolidasi manfaat perubahan. Itu manfaat perubahan sedapat mungkin harus bisa dikuantifisir agar bisa diukur dan kemudian dievaluasi. Yang kedelapan adalah mantapkan perubahan sebagai bagian dari budaya. Nah, proses ini terdiri dari tiga tahap, itu ada invensi, difusi, dan konsekuensi. Invensi sendiri yaitu proses di mana ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan. Kemudian ada difusi itu proses di mana ide-ide baru itu dikomunikasikan ke dalam sistem sosial. Lalu konsekuensi yakni perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat pengadopsian atau penolakan inovasi.
Perubahan terjadi jika penggunaan atau penolakan ide baru itu mempunyai akibat. Ada 3 aspek perubahan sosial, yaitu perubahan pola pikir masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, perubahan budaya materi seperti perubahan budaya yang digunakan oleh masyarakat. Di section keempat ini kita akan membahas tentang komunikasi dan perubahan perusahaan. Burhan Bungin menjelaskan bahwa perubahan sosial menyangkut 3 aspek, yaitu yang pertama ada perubahan pola pikir dan sikap masyarakat, menyangkut persoalan sikap masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial dan budaya di sekitarnya yang berakibat terhadap pemerataan pola-pola pikir baru yang dianut oleh masyarakat sebagai sebuah sikap yang modern. Yang kedua ada perubahan perilaku masyarakat yang menyangkut persoalan perubahan sistem-sistem sosial, yang dimana masyarakat meninggalkan sistem sosial lama dan menjalankan sistem sosial yang baru. Yang ketiga ada perubahan budaya materi, menyangkut perubahan model budaya yang digunakan oleh masyarakat, seperti model pakaian, teknologi, aksesoris rumah tangga, dan lainnya yang terus berubah dari waktu ke waktu menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Di section kelima ini kita akan membahas peran agen perubahan dalam pembangunan. Agen perubahan menurut Rogers adalah individu yang mempengaruhi keputusan inovasi klien dalam satu arahan yang diinginkan oleh perubahan. Fungsi agen perubahan dalam kegiatan pembangunan sebagai mata rantai komunikasi antara 2 atau lebih sistem sosial, yaitu sistem sosial yang mempelopori dengan sistem sosial dalam usaha perubahan. Menurut Rogers ada 4 peran agen perubahan. Yang pertama ada katalisator. Katalisator ini menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan. Kedua, pemberi pemecahan persoalan. Perannya itu untuk menggerakkan kreativitas dan inovatif dalam mencari solusi. Yang ketiga ada pembantu proses perubahan. Peran yang ketiga ini untuk membantu pemecah masalah, penyebaran inovasi, dan memberikan petunjuk, seperti merumuskan kebutuhan, mendiagnosa, mendapatkan sumber daya yang relevan, menciptakan pemecahan masalah, dan merencanakan penerapan penyelesaian. 4. Ada penghubung dengan sumber-sumber yang berkaitan untuk pemecah masalah. Nah, peran awal agen perubahan dalam meningkatkan efektivitas pembangunan dengan cara membentuk wadah komunikasi bagi sasaran strategis, pembentukan kelompok untuk menentukan inovasi yang paling tepat untuk digunakan dalam pembangunan. Peran agen perubahan dalam pembentukan kelompok yaitu untuk membangun kesadaran bahwa kita itu memerlukan perubahan. Yang kedua, mengembangkan hubungan dengan saling bertukar informasi. Yang ketiga, melakukan identifikasi masalah. Yang keempat, mentransformasikan sekedar niat untuk menjadikan tindakan nyata. Yang kelima, pencapaian hubungan agen perubahan dan komunitas target perubahan. Peran-peran yang dijalani oleh agen perubahan ini dapat berjalan baik apabila ada faktor pendukungnya seperti memahami sistem sosial, mengerti norma yang berlaku, bisa mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi dari sistem sosial yang telah dikenal oleh komunitas sosial. Nah, kesimpulan dari materi komunikasi dan perubahan dalam pembangunan adalah pembangunan merupakan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk meningkatkan kualitas taraf hidup mereka. Komunikasi sebagai proses sosial menjadi sebuah cara dalam melakukan perubahan sosial atau social change. Komunikasi berperan menjembatani perbedaan dalam masyarakat karena mampu merekatkan sistem sosial masyarakat dalam usahanya melakukan perubahan. Komunikasi dan pembangunan merupakan 2 hal yang berkaitan erat, di mana komunikasi dianggap menjadi salah satu variabel penting dalam keberhasilan suatu pembangunan atau bahkan dalam proses perkembangannya. Pembangunan sendiri merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik, di mana nantinya suatu strategi pembangunan juga akan menentukan ataupun menjadi faktor pendukung strategi komunikasi. Sekian pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.